salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu tanggal 7 Maret 2026 ya. Hari yang ke-23 dalam puasa raya 40 hari. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa dan istimewa ya. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak, Ibu sekalian dengan sebuah topik yaitu jangan biarkan mereka hilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita kehilangan sesuatu yang berharga ya? Kalau kehilangan HP misalnya kita akan jadi panik. Kalau kehilangan dompet ya kita akan langsung cari. Apalagi kalau kehilangan anak di mall ya, kita akan lari tanpa pikir panjang kemudian jadi panik. Tapi kalau kehilangan Alkitab biasanya tenang-tenang saja dan tidak panik. Ya, di rumah saya banyak Alkitab ya, bukan karena saya beli tapi mungkin sengaja ditinggalkan atau ada orang yang kelupaan. Udah diumumkan berkali-kali ya, nggak ada yang mengakui Alkitab punya siapa ya. Nah, yang kita tanyakan hari ini, apakah kita punya kepanikan waktu melihat jiwa-jiwa yang terhilang? Yesus sendiri berkata, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Itu adalah ayat emas untuk bulan Maret 2026 ini ya. Artinya, misi Yesus datang ke dunia itu bukan sekedar untuk mengadakan mujizat, bukan sekedar khotbah, bukan sekedar untuk beribadah, tetapi tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk jiwa-jiwa. Jadi, kalau Yesus punya misi mencari jiwa-jiwa, khususnya jiwa yang terhilang, mengapa kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, ya, Yesus itu adalah yang sulung, ya, kita ini adalah saudaranya Tuhan Yesus, mengapa justru seringkali kita merasa tenang-tenang saja atau nyaman ketika kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, subtema bulan ini kita harus semangat membawa jiwa. Buat kita yang tinggal di kota besar, ya, mungkin Jakarta, Surabaya, atau New York, kota yang ramai sekali, Bapak Ibu sekalian, ya, yang kota yang sibuk, ya, saya ke Indonesia itu melihat luar biasa majunya Indonesia, ya, ramai sekali. Tapi Bapak Ibu sekalian tahu nggak, di tengah-tengah kota yang ramai itu ada banyak jiwa-jiwa yang sedang kesepian, bahkan jiwa-jiwa yang terhilang ya. Mari kita baca di dalam kitab Lukas 15 ayat yang keempat. Lukas 15 ayat yang keempat. Dikatakan begini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Mungkin gambarannya begini Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bukan gembala atau kita nggak pernah punya kambing domba 100 ekor, mungkin kita berpikir, alah hilang satu, ya kan? Biarin aja, kan masih ada
99. Tapi coba misalnya ya, saya ketemu dengan orang-orang yang kaya di Indonesia ya, uangnya udah banyak banget. Itu kalau uangnya hilang 1 juta rupiah ya, 1 juta rupiah, orang itu meskipun uangnya banyak banget, dia bingung loh kehilangan 1 juta. Dia nggak bilang gini, Allah masih banyak, nggak ya. Nah, Yesus memberi perumpamaan tentang seorang gembala, bagaimana dia rela meninggalkan yang 99 itu demi mencari 1 ekor domba yang terhilang atau tersesat ya. Di situ dikatakan di dalam Lukas 15 ayat yang keempat, gembala itu pergi mencari ya, pergi dan mencari, bukan menunggu eh, domba itu datang dengan sendirinya ya. Coba lihat di sekitar kita Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kita bisa membuka handphone kita dan kemudian mulai membaca daftar nama yang ada di handphone kita. Entah itu berisi daftar nama tentang saudara, keluarga, kenalan, atau siapalah ya. Coba hari ini kita teliti, adakah di antara nama-nama itu yang sedang terhilang ya. Hari ini banyak anak-anak muda yang terhilang karena kecanduan obat-obatan. Ada banyak anak-anak muda yang terhilang karena kecanduan pornografi. Ada banyak suami pria yang stres karena tekanan ekonomi. Demikian juga ada banyak istri, ibu rumah tangga yang karena diremehkan, tidak dihargai, disepelekan oleh suami atau oleh keluarganya, ya. Dan juga banyak profesional, orang-orang yang punya jabatan yang tinggi, yang hidupnya itu tidak punya damai, ya. Bahkan kita mendengar ada orang-orang yang kemudian putus asa dan mereka ambil jalan pintas untuk bunuh diri, ya. Itulah jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus meniru Tuhan Yesus. Meniru teladan daripada Tuhan Yesus. Apa itu? Yaitu memiliki hati yang mau mencari jiwa-jiwa yang terhilang, ya. Nah, yang kedua, kita akan belajar dari seorang orang Surabaya bilang apa ya, gendo ya. Orang Surabaya bilang gendo ya, buren, atau bahasa sekarangnya itu apa ya, housekeeper mungkin ya. Kalau di New York dibilang housekeeper, atau mungkin bahasa yang terhormat itu adalah pembantu rumah tangga. Kita akan belajar dari seorang pembantu rumah tangga yang ada ditulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan 3. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia ya. Ayat yang pertama bilang gini, pada waktu itu kerajaan Aram memiliki panglima militer bernama Naaman. Dia sangat terhormat dan menjadi orang kepercayaan raja. Wow, Naaman, dia seorang panglima militer, ya, dalam terjemahan lain dikatakan dia seorang jenderal. Naaman sangat terhormat dan menjadi kepercayaan raja. Naaman seorang pahlawan perang yang tangguh. Melalui pimpinannya, Tuhan membuat kerajaan Aram menang perang. Akan tetapi, Naaman terkena penyakit kulit yang parah, yaitu kusta atau lepra. Ya, ayat yang kedua. Pada masa itu juga, kelompok-kelompok kecil tentara Aram sering datang menjara Israel. Jadi rupanya Aram dan Israel itu sering bermusuhan, ya. Dalam salah satu penjarahan,
mereka, yaitu orang-orang Aram, tentara Aram, menangkap seorang anak perempuan muda. Ya, perhatikan kata menangkap, menangkap seorang anak perempuan muda. Anak itu kemudian dijadikan budak istri Naaman. Ayat yang ketiga, mengetahui penyakit Naaman, gadis itu berkata kepada nyonyanya, kalau Tuan Naaman pergi kepada Nabi Israel di kota Samaria, Nabi itu pasti bisa menyembuhkan Tuan. Ya, wow, ini perkataan seorang gadis, ya, seorang anak perempuan muda. Dia berani berkata kepada nyonyanya, ya, dan perkataannya sangat meyakinkan. Dia bilang, pasti Tuan itu jadi sembuh. Ya. Gadis muda ini tidak punya mimbar, ia tidak punya gelar teologi, dia hanya seorang budak. Tapi satu kalimat yang diucapkan oleh gadis itu menyelamatkan jenderal itu, menyelamatkan panglima hebat itu. Pertanyaannya, mengapa gadis muda ini dipercaya? Ya, mengapa gadis muda ini dipercaya? Bapak Ibu sekalian, kita punya kepekaan, ya, kita ketemu dengan orang, ya, kita berkumpul dengan orang, kita langsung peka orang yang sedang bersama-sama dengan kita itu orang yang bisa dipercaya atau tidak, ya. Orang yang perkataannya bisa dipercaya atau tidak. Orang ini jujur atau tidak. Orang ini setia atau tidak. Orang ini suka bohong atau tidak. Ya, itu gampang Bapak Ibu sekalian kita mengetahui kalau kumpul dengan seseorang. Nah, gadis muda ini dia kumpul dengan keluarga Jenderal Naaman, ya. Bapak Ibu sekalian, perkataan itu yang bisa dipercaya itu biasanya dilakukan secara terus-menerus atau konsisten. Indonesia bilang ada satu pepatah yang bagus, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak akan percaya. Ya, kita juga bisa lihat anak-anak itu bisa dipercaya omongannya atau enggak dari kecil, ya. Ada anak-anak yang ternyata ya mulai masa kecilnya udah nggak bisa dipercaya omongannya, ya. Ya tentu kita nggak bisa 100% menyalahkan anak kecil itu. Tapi kenapa ada anak-anak mulai kecil susah dipercaya? Ya karena orang tuanya salah mengasuh dan mendidiknya. Ya, kita yang hidup di Indonesia mungkin rata-rata pernah punya yang namanya pembantu rumah tangga. Kita lihat kalau pembantu rumah tangga itu bisa dipercaya, maka kita nggak akan pernah khawatir dengan barang-barang yang ada di rumah kita. Saya pernah dengar teman saya itu bercerita bagaimana dia punya sopir, ya, punya sopir. Kemudian baru hire sopir ini, kemudian diajak ke mall, dan tuannya turun di lobi mall dan sopirnya berangkat ke parkiran, tapi waktu mau pulang dipanggil-panggil sopirnya tidak datang, ya, mobilnya digondol, ya. Jadi sopirnya hilang, berikut mobilnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada gadis muda ini, ya. Gadis muda ini langsung dipercaya oleh nyonya rumahnya, sehingga perkataannya itu kemudian dituruti
Dan Naaman singkat cerita dia pergi ke Israel untuk ketemu dengan nabi yang dikatakan oleh gadis muda ini. Dan kita tahu akhirnya Naaman itu bisa mengalami mujizat kesembuhan. Ya, seorang filsuf dia bilang begini, dalam penginjilan, kalau perlu pergunakan kata-kata. Kalau perlu pergunakan kata-kata. Artinya kata-kata itu tidak terlalu perlu. Ya, action speak louder than word. Ya, jadi tindakan itu berbicara lebih kuat daripada perkataan. Nah, salah satu cara membawa jiwa yaitu bagaimana kita memiliki karakter yang baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau karakter kita baik, kita menunjukkan kesetiaan, kita menunjukkan konsistensi seperti gadis muda ini, maka tentu jiwa-jiwa akan mudah kita bawa kepada Tuhan. Ya, seringkali saya bilang begini bahwa karisma, kepandaian, talenta itu cepat membawa orang naik ke atas. Tapi untuk orang itu tetap berada di atas, tetap berada di puncak, itu dibutuhkan karakter yang baik. Nah, dalam hal ini, gadis muda ini karena dia punya karakter yang baik, konsisten, ya perkataannya jujur, bisa dipegang, maka apa yang dia katakan itu bisa menyelamatkan, bahkan bisa menyelamatkan seorang jenderal. Jadi yang kedua kita belajar bahwa karakter adalah jembatan untuk penginjilan. Yang pertama tadi kita belajar bahwa hati Yesus adalah hati yang mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Hati seperti Yesus inilah yang harus kita miliki. Yang kedua, kita harus memiliki karakter yang baik, karakter yang ilahi, karena karakter itu adalah jembatan untuk penginjilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kita kepada cerita gadis muda ini. Ya, tadi sudah saya tekankan bahwa gadis muda ini diculik, ya, diculik dari keluarganya, dipisahkan dengan keluarganya, dipisahkan dengan ayah ibunya, dipisahkan dari lingkungannya, dibawa ke Aram, ya, beda dengan orang yang pergi ke negeri lain untuk cari kerja. Ini enggak, gadis muda ini diculik, ya. Orang yang diculik, Bapak Ibu sekalian, itu kecewa, sakit hati, terluka, dendam, dan diam-diam itu hatinya penuh dengan kepahitan, ya. Zaman ini kita ketemu dengan orang yang mudah kepahitan, ya. Pahitnya macam-macam, ya, karena ngalami gesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Pahit karena karirnya tidak naik-naik. Pahit karena gaji, salary-nya no up-up, ya, nggak naik-naik, ya. Pahit karena dicuekin oleh keluarga rumah tangga, ya. Pahit karena di dalam pelayanan tidak dihargai. Pahit, ya, karena banyak alasan orang bisa jadi pahit. Bapak Ibu tahu nggak, orang yang pahit itu tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Mengapa? Karena orang yang pahit itu yang akan keluar dari mulut lidahnya isinya adalah pahit, pahit, dan pahit. Padahal kita ini harus mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mendatangkan damai sejahtera, kata-kata yang meng-encourage orang, kata-kata yang bisa membawa orang mengalami keselamatan. Kita lihat gadis itu, Bapak Ibu sekalian, gadis muda ini, ya, dia punya pilihan sebetulnya.
Dia akan bilang gini, kapok loh, ini balasan daripada Tuhan. Makanya jenderal itu kemudian sakit lepra, sakit kusta, biar cepat mati itu jenderal ya. Tapi itu tidak dipilih oleh gadis muda ini ya. Gadis muda itu memilih untuk mengampuni apa yang dilakukan oleh Jenderal Naaman, memilih untuk mengampuni orang-orang Aram itu ya, meskipun gadis ini dalam keadaan yang sulit. Mulut lidahnya menyelamatkan Jenderal Naaman ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32, Efesus pasal 4, 31 dan 32, segala kepahitan, kegerapan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi orang pahit tidak akan pernah bisa membawa jiwa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti kata firman Tuhan ini, harus dibuang. Bersama saya ucapkan harus dibuang. 2, 3, harus dibuang. Apanya Pak yang dibuang? Yaitu tadi kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dendam, ya sakit hati itu harus dibuang. Kita kenakan kasih, kita kenakan pengampunan. Hari ini kita belajar 3 hal ya dari tema jangan biarkan mereka hilang. Yang pertama, kita harus memiliki hati seperti Yesus, yaitu hati yang mencari jiwa-jiwa. Yang kedua, kita harus ingat bahwa karakter adalah jembatan penginjilan. Karakter yang baik akan membawa kita bisa memenangkan banyak jiwa. Bahkan jiwa seorang jenderal, seorang petinggi, seorang bos besar bisa kita selamatkan kalau kita memiliki karakter yang baik. Dan yang ketiga, mari kita buang jauh-jauh kepahitan. Karena orang yang pahit tidak akan bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa, Allah Roh Kudus memampukan kami. Biarlah seperti kata firman-Mu, pakai kami Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang sedang menguning, yang sudah menguning, yang ada di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.